Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 26. Survei dimulai. Ada sekitar 20 menit perjalanan menerobos hiruk pikuknya kendaraan, hingga aku tiba juga di rumah. Suasana rumah belum menampakkan tanda-tanda kalau Pak Hartono dan pihak bank datang. Segera aku parkirkan kendaraanku dan masuk ke dalam rumah. Nyonya besar sudah datang. Kata pertama yang kuterima dari Bu Teti saat baru menginjakkan kaki di ruang tamu. Nyonya besar apa seperti itu? Gaya dan penampilannya saja jauh dari kata kaya. Sambung Seli. Kembali tawa terdengar di antara mereka. Kalau aku jauh dari kata kaya, terus kalian lebih dekat gitu. Menumpang saja kalian masih saja belagu, apalagi kalau sudah memiliki segalanya. Kuangkat sedikit bibirku, sembari menatap lekat mereka satu persatu. Jangan salah, sebentar lagi kami akan masuk dalam deretan orang terkaya di kota ini setelah Mas Hendra sudah menjual tanah dan bangunan ini pada pihak bank dan Pak Hartono. Sedangkan kamu apa? Akan kembali ke asalmu semula, yaitu rumah orang tuamu. Malu rasanya ingin menjual barang yang bukan hak milik. Oh, maaf, sampai lupa. Kalian kan memang orang-orang yang tidak memiliki rasa itu. Apa katamu? Seli mencoba berdiri, tapi segera dihalangi Bu Teti. Biarkan burung berkicau sesukanya, karena setelah puas dia akan berhenti sendiri dan berpindah ke dahan yang lain, tempat di mana orang mau mendengarkan kicauannya. Tapi Bu, dia sudah terlalu meremehkan kita. Bila dibiarkan terus-menerus, dia akan semakin melonjak. Sudah Seli, mungkin terakhir ini dia meluapkan isi hatinya. Besok-besok tidak mungkin dia berani lagi pada kita. Betul juga kata ibu, kenapa harus meladeni orang yang sebentar lagi akan meratapi nasibnya? Entahlah, aku atau kalian yang akan meratapi nasib. Tidak berselang lama kemudian, muncul Mas Hendra, Rudi, dan Iwan. Aku ingin sekali tertawa dibuatnya. Bagaimana tidak, wajah mereka sudah dipenuhi dengan perban sambil berjalan sempoyongan menuju ke arah sofa. Apa yang terjadi? Kenapa wajah dan tubuh kalian dipenuhi dengan luka? Biarkan kami duduk dulu, Bu. Setelah itu, kalian boleh bertanya. Balas Rudi, lalu kemudian duduk diikuti yang lain. Rudi, Hendra, dan kamu Iwan, apa sebenarnya yang terjadi pada kalian hingga wajah dan tubuh kalian seperti ini? Kembali Bu Teti mengulang pertanyaannya setelah ketiganya sudah duduk. Kami habis mengajar beberapa orang preman yang berusaha mengambil barang-barang seorang pengendara yang kebetulan melintas di depan kami. Balas Rudi sambil menundukkan kepala. Begitu pula yang dilakukan oleh Mas Hendra dan adiknya. Serempak kukerukkan dahiku mendengar jawaban Rudi. Aku hampir saja tertawa, andai kondisi saat itu baik-baik saja. Bisa-bisanya mereka berbohong di hadapan orang tuanya sendiri. Apa mereka malu mengakui kejadian sesungguhnya? Kalau mereka habis dihajar habis-habisan oleh Pak Reno. Kalian benar-benar hebat. Mira semakin bangga dengan kalian. Ternyata kalian bisa membereskan preman walau jumlahnya lebih banyak dari kalian. Mira beri jempol 2 buat kalian bertiga. Mira mengacungkan kedua jempol ke depan. Kamu belum tahu saja kejadian sesungguhnya. Kalau mereka babak belur seperti itu, bukan dihajar beberapa orang, tetapi hanya 1 orang saja. Dasar keluarga aneh. Bagus Rudi. Sejak kamu mengikuti kata ibu, jiwa kemanusiaanmu semakin bagus. Tidak seperti Hendra, yang terkadang melawan apa yang aku bilang. Mungkin ada pengaruh dari luar yang setiap saat menghantui pikirannya. Sudahlah Bu, daripada mengurus hal yang hanya menghabiskan energi dan pikiran kita saja.
ada baiknya ibu menyiapkan semua berkas-berkas sebelum Pak Hartono dan pihak bank datang untuk mensurvei lokasi. Kamu tenang saja, Hendra. Kalau masalah itu, kamu jangan khawatir. Semua berkas serta materi sudah ibu siapkan dengan baik. Kalau Pak Hartono dan pihak bank sudah datang, mereka tinggal tanda tangan. Setelah itu, kita ambil uangnya. Tidak secepat itu juga. Setelah mereka tanda tangan dan membawa berkas-berkas itu pulang, maka kita tinggal menunggu pihak mereka untuk menelpon kembali. Jadi tidaknya itu tergantung surat-surat kita. Sah dan lengkapnya, baru uangnya bisa kita cairkan. Berapa lama lagi kita harus menunggu agar uang itu bisa cair? Menurut teman Hendra, 2-3 hari. Itu pun kalau tidak ada kendala. Apa tidak bisa dipercepat? Setengah hari atau setidaknya 1 hari. Ibu sudah tidak sabar ingin belanja kebutuhan ibu seperti teman-teman arisan ibu. Jangan harap 1000 tahun pun kalian menunggu. Aku tidak akan ridho 1% dari milikku kalian ambil. Ibu ini, bersabarlah sedikit. Semua impian ibu itu akan segera terkabul setelah urusan ini beres. Dari arah luar, terdengar beberapa mobil berhenti di halaman. Itu pasti mereka. Mas Hendra dan keluarganya segera berdiri dan melangkah ke arah pintu. Aku mengikuti mereka dari belakang, seperti pelayan mengantar tuannya. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah agak berantakan. Maklumlah, sebentar lagi akan dijual dan pindah ke rumah yang lebih elit. Sambut Bu Teti dengan tawa sumringah pada beberapa orang berjas dan berpakaian lengan panjang putih. Tidak apa-apa. Boleh kami mulai survei rumah kalian sebelum kami mengambil keputusan layak tidaknya rumah dan tanah ini kami beli. Balas Pak Hartono. Silakan, dengan senang hati. Pak Hartono dan yang lain segera masuk. Satu persatu kamar mereka periksa, lalu beralih ke dapur, dan terakhir mereka berkumpul di ruang tamu. Rumahnya masih terlihat bagus dan kokoh. Sungguh disayangkan, kenapa mau dijual? Seperti kata ibuku tadi, kami berencana membangun rumah di kawasan elit berpapasan dengan para pesohor di kota ini. Tidak tahu malu, tanpa terasa ucapan itu keluar dari mulutku. Tidak khayal lagi, pandangan elang mengarah padaku. Jadi bagaimana keputusannya? Apa bapak-bapak tertarik dengan tanah dan rumah ini? Kami sangat tertarik mengingat lokasinya sangat strategis, berada di pusat kota. Jadi harga yang kalian tawarkan sudah mentok di kisaran 6 miliar. Tanya salah satu perwakilan Bank Permata. Itu harga lama. Sekarang kami akan lepas di sekitaran 8 miliar. Kemarin ada yang sudah tawar harga serendah itu, tapi kami tolak mentah-mentah. Jawab Bu Teti. Pak Hartono dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bagaimana ini Pak Rido? Ternyata mereka menaikkan harga sebanyak 2M. Terserah Bapak. Kalau Bapak sanggup, kami juga akan menyanggupi. Terlihat senyum kemenangan di masing-masing keluarga Mas Hendra. Mereka berhasil meyakinkan Pak Hartono dan pihak bank tentang harga 8 miliar. Baiklah, coba kami lihat surat-suratnya dulu sebelum kami mengambil keputusan. Baiklah, coba kami lihat surat-suratnya dulu sebelum kami mengambil keputusan. Silakan, mari. Bu Teti mengajak mereka duduk, lalu menyerahkan surat tanah dan rumah pada mereka. Pak Hendra pemilik tanah dan rumah ini. Terus Ibu Rini Haryanti Ginanjar, istrinya yang mana? Dengan secepat kilat, Bu Teti memberi kode pada Dewi. Aku tidak mau maju, karena memang itu bukan namaku. Saya Pak, saya istri sama Mas Hendra.
Dewi maju dan duduk di samping Mas Hendra. Sungguh drama yang sudah disusun sedemikian apiknya. Apa boleh kami melihat KTP kalian? Nah, rasa lo sekarang.